Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Leona Tuswai dari kelompok 3 dan saya di sini sebagai moderator dalam pemaparan materi ini. Jadi teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai Plasmodium malariae. Sebelumnya, tugas video ini kami buat guna memenuhi tugas kelompok kami, yaitu tugas malariologi, dan juga agar kita bisa mengetahui lebih lanjut mengenai Plasmodium malariae. Terdapat 8 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian. Plasmodium malariae bentuk trofozoid, bentuk skizon, bentuk makrogametosit, siklus hidup, fase seksual, dan fase seksual. Baik teman-teman, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Leona Tuswai, saya sendiri. Selanjutnya ada Maimunah Manasabisi, Maulidia Tuahun, Nilam Sari Ina, Putri Yang Samputi, Salwa Salsabila Safia, Siti Hayria Asyel, Fanda Amelia Idris, dan yang terakhir ada Novenda Matakena. Baik, itulah perkenalan singkat dari saya. Selamat menonton. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan oleh gigitan nyamuk yang terinfeksi atau vector-borne disease. Malaria pada manusia disebabkan oleh Plasmodium malariae, Plasmodium vivax, dan Plasmodium ovale. Malaria adalah penyakit re-emerging, yakni penyakit menular kembali secara massal. Plasmodium malariae, taksonomi malariae. Kingdom yaitu Protista, phylum yaitu Apicomplexa, kelas yaitu Aconoidacida, order yaitu Haemosporida, family yaitu Plasmodilidae, genus yaitu Plasmodium, spesies yaitu Plasmodium malariae. Malaria atau malariae disebabkan oleh Plasmodium malariae. Jenis malaria ini juga disebut malaria quartana karena serangan demam berulang tiap hari keempat. Plasmodium malariae hanya akan menginfeksi sel darah merah yang tua. Daur praeritrosit Plasmodium malariae belum pernah ditemukan di dalam tubuh manusia. Inokulasi sporozoid Plasmodium malariae dari manusia ke simpanse dengan tusukan nyamuk Anopheles dapat membuktikan stadium praeritrosit Plasmodium malariae simpanse merupakan hospes reservoir yang potensial parasit ini. Setelah 13 hari, infeksi skizon praeritrosit menjadi matang, kemudian merozoid dilepaskan di aliran darah tepi. Jumlah tropozoid muda Plasmodium malariae tidak berbeda banyak dengan Plasmodium vivax, namun sitoplasmanya jauh lebih tebal dan terlihat lebih gelap dengan pewarnaan gingsa. Sel darah merah yang 15 diinfeksi oleh Plasmodium malariae tidak membesar. Sel darah merah dapat terlihat di titik-titik yang disebut dengan titik Zeeman apabila diwarnai dengan pewarnaan khusus. Malaria malariae memiliki ciri khas apabila dilihat pada sediaan apusan darah tipis dengan pewarnaan gingsa, yaitu stadium tropozoid dapat melintas sepanjang sel darah merah membentuk pita. Butir-butir pigmen pada Plasmodium malariae memiliki jumlah yang besar, terlihat kasar, serta berwarna gelap. Stadium skizon Plasmodium malariae membagi intinya kemudian menjadi skizon matang yang mengandung merozoid sebanyak 8 buah. Skizon matang mengisi hampir seluruh bagian eritrosit. Merozoid pada Plasmodium malariae memiliki susunan yang teratur sehingga berbentuk seperti bunga yang disebut bentuk roset. Skizon ditemukan dalam bentuk roset dengan ukuran kecil, kompak, dan terdapat 6-12 merozoid tersebar dalam eritrosit. Stadium skizon muda memiliki inti berwarna merah, membagi diri lebih dari 2 dengan sitoplasma berwarna biru dan melebar. Skizon matang memiliki inti berwarna merah, membagi diri 10-12 dengan sitoplasmanya mengelilingi masing-masing inti. Pigmen dijumpai berwarna coklat berada di tengah. Bentuk makrogametosit. Makrogametosit Plasmodium malariae mempunyai sitoplasma yang berwarna biru tua dengan inti kecil dan padat. Mikrogametosit memiliki sitoplasma yang berwarna biru pucat dengan inti yang lebih besar dan tersusunnya difus. Hematosit pada Plasmodium malariae pada gambaran darah tepi telah terlihat sempurna. Mungkin pembentuknya ada pada alat-alat dalam. Hematosit ditemukan dalam bentuk bulat dan kompak berukuran besar dengan inti tunggal jelas. Makrogametosit betina ini memiliki inti merah padat berada di tepi dengan sitoplasma berwarna biru, bentuk melebar. Mikrogametosit jantan ini memiliki inti merah melebar berada di tengah dengan sitoplasma berwarna biru kemerahan, bentuknya melebar. Pigmen dijumpai berwarna coklat menyebar kasar. Baik, di sini saya Nilam
Imam Sareda akan menjelaskan mengenai siklus hidup. Di dalam tubuh manusia dan nyamuk dan Anopheles berlangsung daur hidup plasmodium. Manusia merupakan hospes perantara tempat berlangsungnya daur hidup aseksual, sedangkan di dalam tubuh nyamuk berlangsung daur hidup seksual. Daur hidup aseksual terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahapan skizogoni pretoristik, tahapan skizogoni aksorostik, tahapan skizogoni etrirostik, dan tahapan gemotogoni. Di dalam sel-sel hati berlangsung tahapan skizogoni pretoristik dan skizogoni aksotoristik berlangsung di dalam sel-sel hati. Sedangkan di dalam sel-sel eritrosit berlangsung daur hidup skizogoni etrirostik dan tahapan gemotogoni. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Fase aseksual. Yang pertama, tahap skizogoni pre-eritrositik. Sporozoid plasmodium yang masuk bersama gigitan nyamuk Anopheles mula-mula akan memasuki jaringan sel-sel parenkin hati dan berkembang biak di sana. Lamanya tahap skizogonik pre-eritrositik pada Plasmodium malariae sukar ditemukan. Yang kedua, yaitu tahap skizogonik exoeritrositik. Lokal liver clicker disebut skizogoni exoeritrositik yang merupakan sumber pembentuk stadium aseksual parasit yang menjadi penyebab terjadinya kekambuhan pada Malariae vivax, malaria oval, dan malaria malariae. Baik, selanjutnya ada tahap skizogoni eritrosit. Siklus ini terjadi dalam sel darah merah. Ini berlangsung selama 72 jam pada Plasmodium malariae. Pada tahap skizogoni eritrosit ini akan terjadi bentuk-bentuk trofozoid, skizon, dan merozoid yang mulai dijumpai setelah 12 hari sesudah terinfeksi. Tahap gametogoni. Sebagian dari merozoid yang terbentuk sesudah tahap skizogoni eritrosit berlangsung beberapa kali, akan berkembang menjadi bentuk gametosit. Pembentukan gametosit terjadi dalam eritrosit yang terdapat di dalam kapiler-kapiler limpa dan sumsum tulang. Tahap gametogoni ini berlangsung selama 96 jam dan hanya gametosit yang sudah matang yang dapat ditemukan di dalam darah tepi. Fase seksual. Proses awal pematangan parasit terjadi di dalam lambung nyamuk dengan terbentuknya 4-8 mikrogamet dari 1 mikrogametosit. Sesudah terjadi fusi antara mikrogamet dengan makrogamet menjadi zigot, di dalam 24 jam zigot akan berkembang menjadi okinet. Sesudah menembus dinding lambung nyamuk, okinet akan memasuki jaringan yang terdapat di antara lapisan epitel dan membran basal dinding lambung, lalu berubah bentuk menjadi okista. Di dalam okista yang bulat, bentuknya akan terbentuk ribuan sporozoid. Sporozoid akan meninggalkan okista yang telah matang lalu memasuki hemokel tubuh nyamuk. Sporozoid kemudian menyebar ke berbagai organ nyamuk, sehingga besar sporozoid memasuki kelenjar ludah nyamuk, sehingga menjadi vektor yang infektif dalam penularan malaria.